Hai teman-teman, sekarang Welcome back on my YouTube channel. Nah, sekarang kita mau bikin di video kali ini agak sedikit berbeda karena aku mau sedikit cerita. Jadi apa ya? Masa mungkin teman-teman bisa bilang aku ini ya bisa ngeliat gitu ya. Walaupun emang konteksnya nggak ngeliat dalam banyak hal gitu, tapi setidaknya yang perjalanan selama aku hidup itu yang memang terjadi nyata itu emang kejadiannya benar-benar nyata dan emang nggak ada rekayasa gitu ya. Jadi nah aku mau berbagi ini sama kalian gitu kan, apa sih gitu yang bikin kita pindah dari Jakarta ke Jakarta. gitu. Kenapa sih sampai segitu buru-burunya dari jam 1 pindah sampai jam 6 itu kita udah harus keluar dari rumah gitu. Jadi memang agak sedikit creepy ya, agak sedikit horor gitu ya gitu. Nanti aku mau cerita banyak, pokoknya stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya buat teman-teman ya. Jadi mau dari mana nih? Ada yang mau ditanya nggak kira-kira gimana? Kita mulai dari Mungkin aku bakal cerita duluan ya. Jadi aku itu ini aku baru pertama kali sharing sama semuanya. Mungkin kalau karyawan udah pada tahu dan beberapa teman-teman dekat atau customer aku juga mungkin ada yang udah pada tahu sebagian gitu kan. Aku dari kecil emang peka terhadap yang seperti itu gitu kan, yang nggak kelihatan. yang nggak kelihatan gitu. Jadi waktu pertama kali aku bisa ngelihat itu ketika umur aku di 3 tahun 4 tahun ya, udah mulai ngerti, udah mulai bisa ngelihat dan bisa ngomong gitu. Nah itu pertama-tama aku ngelihat waktu rumah aku masih di sekitaran Jakarta Timur yang notabene masih pelosok, dan di situ tuh emang masih kental banget sama mistis. Dan pertama kali aku lihat itu tuh aku pernah lihat bola bola api atau apa disebutnya Banaspati. Ada 3 Banaspati di atas kepala, tepatnya itu jalan ke arah rumah warga gitu. Itu pertama kali aku ngeliat. Cuman dari situ belum sadar kalau memang aku bisa atau aku punya gitu. Dari situ udah mulai, oh aku bisa ngeliat. Terus kedua, aku ada di rumah umur sekitar 5 tahun, udah mulai TK gitu kan. Udah mulai TK mau ke SD. Itu tuh aku ngeliat makhluk halus bisa dibilang gitu. Nah itu tuh pertama kali aku lihat tuh yang di atas kamar mandi gitu. Bentuknya lumayan serem. Jadi bentuknya tuh udah ya pokoknya udah gak karuan lah. Ya tau sendiri lah kayak gitu. Udah punya tanduk, lidahnya keluar dan segala macam gitu. Dan itu rame banget di atas kamar mandi. Jadi kayak bunyi-bunyi alat-alat masak gitu. Nah, nih teman-teman, kalau mau tahu di sekarang, kalau misalnya teman-teman lihat ke arah sini, mungkin akan ada beda ya di sebelah sini. Nah itu ada, ini ada. Cuman dia cuma ngintip doang sih, cuman kayak lagi ngapain nih gitu, kayak gitu. Nah, terus lanjut ya. Dari situ aku belum sadar juga karena kan masih kecil gitu. Paling anak kecil kan sensitif banget sama kayak gitu, bisa ngeliat kayak gitu kan. Aku belum sadar juga sampai di situ ternyata aku bisa. Dan sekolah dari mulai SMP, SD, SMA aku tuh bisa dibilang aneh ya, karena aku tuh ngeliat sesuatu yang lagi gak kelihatan gitu, kayak bentuknya orang, entah bentuknya aneh-aneh ya kan. Aku di situ udah mulai kayak feeling nggak enak gitu, kayak udah mulai risih gitu lah. Ini sebenarnya apa sih gitu, dan kenapa gitu kok bisa gitu. Aku tuh ngeliat kayak gitu. Pertamanya cuma ngeliat makhluk-makhluk yang memang nggak kelihatan gitu. Dan seiring bertambahnya usia dan lain-lain, tepat di umur 18 tahun mungkin, pas udah mau perpisahan gitu, itu ada sebuah kejadian yang memang bikin aku juga melongo. Dan kalau orang tua aku sendiri kan kebetulan orang tua aku juga bisa gitu, cuman kalau orang tua aku lebih tepatnya bukan melihat tapi merasakan, dan memang dia tahu anaknya bisa gitu. Tapi mama aku tuh nggak pernah ngomong sama aku gitu.
bahwa oh kamu bisa gitu, nggak pernah ngomong kayak gitu karena mungkin takut akunya juga kayak insecure gitu kalau temenan sama yang memang manusia beneran gitu ya. Soalnya memang dari kecil ya udah bisa ngelihat kayak gitu-gitu, cuman aku sih nggak ngegesin banget ya, maksudnya nggak pengen nanya bermain atau kayak gimana gitu sama yang mereka gitu, walaupun memang ada anak kecil, ada yang mukanya aneh dan lain sebagainya gitu. Aku nggak pernah coba nanya komunikasi atau segala macam, itu aku nggak pernah, karena yang ada di benak aku tuh cuman oh ya udah gue cuma bisa ngeliat aja gitu tanpa gue berkomunikasi, walaupun memang dia kayak nanya gitu ya, kayak nanya gitu, kayak misalnya oh kamu bisa ngeliat saya kayak gitu cuman aku tuh nggak nanggepin karena menurut aku ini halusinasi atau gimana sih gitu. Karena seiring berjalannya waktu, tepatnya di umur aku 18 tahun itu ada perpisahan sekolah, yang mana itu tuh ada, aku tuh waktu itu ke daerah Jogja. Nah di daerah Jogja tuh aku lupa nama tempatnya, tapi mungkin nanti aku bakal buka-buka lagi. Itu ada kayak goa gitu, isinya mata air, dan di situ udah mulai kejadian aneh. Semenjak kejadian di SD, SMP, SMA yang aku bisa ngeliat sampai aku teriak-teriak yang dibilang aneh lah segala macem gitu. Ya udahlah gitu kan, aku nggak terlalu nanggepin juga gitu. Nah terus pas umur 18 tahun aku mulai sadarnya ketika aku udah ada di Jogja, dan itu tuh aku dibawa ke sebuah goa yang ada beberapa mata air di sana gitu. Nah itu tiba-tiba ada orbs putih, mungkin buat teman-teman yang tahu orbs itu yang bulatan itu kayak cahaya gitu. Nah jadi ada sebuah orbs, itu orbsnya paling besar, dan orbsnya itu ngarah ke arah tebing atau bukit yang ada di atas goa. Nah aku liatin, telekin, dia itu berubah wujud jadi kayak putri. Jujur ini cerita sambil merinding karena memang dialaminnya kayak gitu. Berubah jadi putri. Nah dia bilang sama aku kayak gini, pakai bahasa Jawa, cuman aku bilang aku nggak ngerti bahasa Jawa. Aku bilang gitu. Ini sumpah udah merinding. Dia cuma ngomong kayak gini, selamat datang katanya, silakan masuk kata dia gitu, tolong jangan membuat kegaduhan di dalam kata dia gitu. Terus dari situ aku mulai kayak bengong dan ngeliatin dia, terus kayak oh my god gitu, apa benar gitu, apa benar atau cuman halusinasi. Terus aku udah kenapa gitu kan sama teman samping aku. Aku bilang enggak, aku nunjuk sana karena temen yang di samping aku tuh teman sebangku aku, dan dia tuh udah tahu banget ketika aku ngeliat sesuatu pasti aku bengong dulu sebelum aku benar-benar cerita sama dia gitu. Pasti aku bengong dulu. Lu kenapa? Biasa. Enggak apa-apa, udah nggak usah fokus sama gitu, nggak usah fokus sama gitu. Tapi lama-kelamaan itu tuh udah hampir menjelang jam 4 sore, jam 5 sore. Lama-lama tuh orbsnya itu semakin banyak, dan itu tuh berubah jadi kayak sosok prajurit ada di depan gua sebelum aku masuk. Itu kayak ada cowok pakai baju telanjang dada, dan dia bawa apa ya, tombak ya, bawa tombak. Itu ada sekitar 6 orang samping kiri dan samping kanan. Dia tuh kayak apa ya istilahnya, mempersilahkan kita untuk masuk gitu. Nah sampai ke dalam lagi aku jalan, di situ aku lihat isinya tuh udah campur-campur. Kalau yang aku lihat di sana itu tuh ada yang memang beneran dari kayak kerajaan gitu, dan ada yang memang cuman hantu aja gitu. Nah aku ke arah patung, dan mereka bilang seperti ini, tolong jangan naikin patung itu, ataupun jangan dipegang atau lain sebagainya gitu, karena nanti yang di dalam akan merasa terganggu kata dia gitu. Tapi kayaknya gimana ya, untuk meyakinkan satu sekolah, aku tuh bilang kayak, lu jangan kayak gitu dong, rasanya itu nggak mungkin, gue siapa sih gitu kan, sedang lu cuma halusinasi aja. Nah beberapa menit kemudian ada yang naik ke patung macan itu, dan tiba-tiba kesurupan. Aku udah tahu, kataku oh berarti memang ada gitu. Nah aku masuk ke dalam mata air, di situ aku coba ambil foto. Nah kebetulan aku kan nggak punya handphone gitu kan, waktu itu ada handphone cuma lowbat. Aku minta waktu saat itu foto pakai kamera, dan memang orbsnya banyak banget di situ. Dan yang aku lihat setiap mata air itu dia punya penunggu dari kerajaan masing-masing. Yang paling aku ingat adalah di mata air yang katanya untuk apa ya,
untuk menambah aura dan lain-lain. Di situ isinya ada putri, aku lupa namanya siapa karena itu udah kejadian udah lumayan lama, udah sekitar 7 atau 6 tahun silam. Ada putri, rambutnya panjang warna hitam, terus dia pakai baju, taulah zaman dulu setengah dada gitu, terus dia ada pakai kain gitu lagi, ada di tengah-tengah. Terus dia nanya sama aku, kata dia gini, saya nggak pernah minta untuk dikasih kemenyan dan lain-lain, kata dia gitu. Saya bukan tinggal di sini, tapi saya pernah singgah di sini, gitu, kata dia. Tapi saya tidak tinggal di sini. Saya cuma sedih sama orang-orang yang menganggap bahwa saya itu meminta sesuatu, padahal itu bukan saya, kata gitu. Hampir semua mata air yang aku kunjungi itu hampir bilang seperti itu, karena notabene di tempat-tempat sakral itu banyak sekali yang ngasih dupa dan lain sebagainya. Padahal notabene untuk mereka sendiri yang memang benar-benar benar-benar mereka tuh ya yang benar ya gitu, itu tuh mereka tuh nggak pernah minta kayak gitu cuman kayak misalnya lebih sopan aja untuk ke arah situ, jangan ngomong kasar, terus jangan minta yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita pun datang ke tempat-tempat sakral seperti itu, terus kita minta segala sesuatu, itu yang datang tuh bukan mereka yang baik-baik, tapi justru hal-hal yang negatif gitu, kayak gitu. Jadi mereka tuh cuma pesan, katanya saya nggak minta disembah, saya nggak minta segala macam sesajen dan lain-lain gitu, itu bukan saya, kata dia gitu. Ya udah, pas udah di situ aku katanya kan bisa basuh gitu kan, bisa basuh muka terus ituin aura. Aku nggak sama sekali karena nggak ada niatan ke situ, cuman kayak bilang permisi aja gitu, aku di sini cuman study tour aja gitu kan, nggak ada niat-niat lain dan sebagainya. Dan mereka pun menyambut aku dengan baik, dengan cukup baik, dan mereka tuh nggak ada yang namanya kayak lu tuh ngapain sih kesini gitu, kayak gitu tuh nggak ada. Kayak mereka cuman kayak nasihatin aja, kayak tolong jangan buat kegaduhan di sini gitu, jangan ngomong kasar dan lain sebagainya gitu aja, nggak ada penolakan sama sekali. Dan di situ auranya memang kalau aku bilang cukup lumayan mencekam ya. Cuman kalau dari segi positifnya memang ada positifnya, cuman karena mungkin yang namanya di tempat lembab seperti itu memancing energi juga kurang bagus gitu. Nah itu yang bikin suasananya juga lebih creepy gitu, kayak gitu. Nah dari situ aku sadar, jadi pas udah berlalu kayak gitu, aku cerita sama makan, aku ngalamin kejadian kayak gini. Dan waktu itu ada acara di Trans, salah satu channel TV gitu kan, itu isinya tentang mengulas mistis. Pas banget itu kejadiannya, pas banget mengulas mistis di daerah Jogja situ. Nah itu tuh digambar, dan itu sama banget seperti yang aku lihat. Semua kejadian yang aku lihat di situ itu benar-benar terjadi, dan memang dari awal pintu masuk sampai mata air itu pun benar-benar aku langsung nangis. Kayak seolah-olah tuh kayak gak terima gitu, gimana sih kok bisa ya, kayak aku tuh berhalusinasi tapi itu nyata gitu, dan aku lihat semuanya itu tuh benar dan memang digambar gitu. Aku nggak tahu gitu, mungkin kalau sebagian orang nyebutnya indigo, tapi ya entah gitu. Aku sampai sekarang tidak merasa diri aku indigo ya, karena kalau ngelihat secara langsung berpapasan, aku cuma minta sama Allah gini, kalau misalnya memang dia wujudnya nggak bagus gitu, aku nggak minta ditampakin, cuman aku minta ketika memang aku kasih rasa gitu, kepekaan untuk melihat sesuatu yang kira-kira oh ini kurang bagus, cukup. Aku cuma berdoa sama Allah, semoga aku dilindungi dalam segala hal gitu kan, dan yang buruk-buruknya tolong jangan mendekat gitu, kayak gitu aja. Kalau untuk yang ngelihat secara langsung, jujur aja nggak pernah. Paling aku cuma minta kasih bayangan atau minimal kasih tingginya seperti apa dan gambaran atau bisikan aja gitu. Kalau ngeliat aku nggak pernah mau, walaupun memang kadang ada yang memaksa untuk diliatin, dan ya udah gitu, ya terpaksa gitu. Kadang bau amis segala macam memang itu ada, tapi ya udah gitu, coba kesini-sini sekitar aku umur 21, 22, 23, dan sampai sekarang aku udah mulai ya udahlah pasrah gitu dengan kelebihan aku gitu.
walaupun belum tentu orang yang aku ceritain itu ngerti gitu. Kayak lu ngertiin gue gak sih, sedangkan gue tuh bisa ngelihat, sedangkan lu nggak bisa ngelihat gitu. Sedangkan gue tuh ada rasa untuk kayak ketika gue melihat yang kayak gitu tuh jijik lah segala macam kayak gitu, tapi lu nggak bisa ngeliat. Nah itu yang aku paling kesel ketika ada di posisi itu gitu. Kenapa orang lain nggak bisa ngeliat dan aku bisa ngeliat gitu. Dan itu aku udah mulai kayak, ini gue halusinasi nggak sih gitu kayak gitu. Tapi yang memang mereka tuh ada gitu, notabene ada gitu. Jadi mulai di situ tuh aku udah mulai sadar kalau aku punya kelebihan gitu. Cuman kayak apa ya, kayak kelebihannya lagi tuh bukan cuma itu, makin kesini itu tuh semakin wow gitu kan. Ya bisa dibilang semakin aneh lah. Semakin anehnya bukan karena gimana. Kayak aku contoh pergi ke suatu tempat yang aku lihat itu bukan tempat itu. Mungkin kalau teman-teman yang indigo mungkin tahu ya. Jadi yang aku datengin tuh bukan tempat yang aku lihat. Aku tuh jadi kayak bisa tahu sebelum waktunya ini tuh tempatnya jadi apa, terus kayak yang meninggal di situ siapa, dan kayak dia meninggal kenapa gitu. Lebih kayak gitu. Cuman aku ketika mereka muncul, aku minta jangan ditunjukin ketika mereka meninggal gitu. Karena akan wujudnya akan aneh-aneh gitu. Jadi buat teman-teman yang tanya dari kapan sih sebenarnya aku bisa melihat mereka gitu. Sebenarnya dari kecil, cuman aku nggak terlalu yang namanya make insting itu terlalu kuat. Karena bisa loh kalau misalnya teman-teman memang ya yang nggak kuat gitu melihat sesuatu kayak gitu-gitu dan lain sebagainya, mungkin ada rasa ketakutan sendiri dalam diri yang mungkin bisa ada gangguan jiwa juga gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang teman-teman ada kelebihan dan teman-teman kira ya udahlah jangan gitu, lebih baik ditutup, walaupun nanti akan kebuka lagi. Walaupun itu nanti akan kebuka lagi di waktu yang nanti dipastikan bakal terjadi lagi gitu. Dan sampai saat ini aku begini gitu, keluarga aku pun udah tahu. Dan mereka tuh ya memang tahu gitu, karena hampir semuanya bisa, termasuk sekarang ketiga anakku juga bisa. Dan mereka, karena mereka tuh ada rasa ketakutan berlebih, untuk sementara waktu aku tutup. Mungkin nanti mereka akan ngerti dengan sendirinya sama seperti aku gitu. Karena kalau untuk sekarang ini kayaknya untuk mereka tahu gitu kayaknya agak scary juga sih gitu. Karena Naira juga udah pernah kejadian dan Jo juga udah pernah kejadian. Yang belum tuh cuma Bara doang gitu. Dan banyak banget kejadian-kejadian aneh yang udah aku lewatin selama aku hidup gitu sampai saat ini gitu. Nah jadi kalau misalnya bahas nih, teman-teman nanya katanya kenapa kok dari Jakarta bisa pindah ke sini? Ya kan pertanyaannya gitu. Coba ada yang mau nanya gak gitu? Ya kenapa ibu jadi, kan asalnya di Jakarta ya bu? Sama di Jakarta nih. Ibu tuh katanya begitu cepatnya pindah ke sini, nyampe buru-buru, nyampe emang benar-benar ngedadak. Ada apa? Sebenarnya kalau dibilang ada apa, awalnya nggak ada apa-apa. Awalnya selama aku tinggal di rumah itu nggak ada apa-apa sama sekali. Nggak ada apa-apa sama sekali. Cuman 6 bulan belakang aku nggak tahu, aku tiba-tiba mimpi. Ini baru pertama aku ceritain di vlog ya. Jadi ini benar-benar benar-benar kesempatan teman-teman juga buat tahu gitu. Dan mungkin beberapa teman-teman yang udah mantengin live aku tahun 2017 itu ada suatu kejadian ketika jam 2 malam ada yang jatuh dari atap, bunyi bluk gitu. Itu kejadiannya benar-benar sampai bikin aku tuh besoknya keluar dari rumah dan aku lihat, tapi gak ada ranting pohon yang jatuh ataupun benda yang jatuh ke atas itu. Sebelumnya aku mimpi, 7 hari sebelumnya itu aku mimpi rumah aku yang di Jakarta itu ada kabut warna hitam pekat. Kataku biasa kalau ada kabut gitu itu ada sesuatu yang nggak baik gitu. Terus aku ngerasa gak apa-apa kan, ya udahlah, Allah Maha tahu gitu. Terus kejadian besoknya udah mulai hujan lebat. Tiba-tiba pas aku lagi beresin barang madep belakang sana, ke arah sana, pagar di sini, tiba-tiba ada sayap ukurannya hampir satu rumah itu nutupin. Pas aku balik badan itu udah nggak ada sayapnya, tiba-tiba ada terbang gitu aja. Dari situ aku bilang langsung, kayak aku tadi lihat sayap gede banget gitu kan. Aku bilang sama suami,
kata dia udah gak usah diinin gitu. Nah akhirnya udah mulai kejadian, adik aku dulu pertama-tama kesurupan gitu-gitu sampai dia tuh muntah darah, dan aku di situ aku nggak tahu kalau aku tuh bisa ngeluarin, aku nggak tahu aku juga bukan yang fasih bata agama ya, tapi kalau untuk bacaan-bacaan Islam yang insya Allah bakal jadi apa yang tergantung niatnya ya mungkin gitu ya, karena ketika itu aku cuman bacain itu cuma baca sholawat aja gitu kan, terus aku ngeluarin dan itu bisa keluar gitu. Itu posisinya udah muntah darah dan aku coba obatin dan itu udah keluar. Dari situ aku udah mulai ngeliat tangan aku kok bisa gitu, kok aneh gitu, kenapa nih, kata aku ada apa nih sama diri aku gitu. Akhirnya pas udah kayak gitu besok harinya karyawan kesurupan dan terus berlanjut sampai jam 2 ganti-ganti. Ya pada akhirnya ketahuan apa nih gitu penyebabnya gitu. Akhirnya pada itu kita ruqyah itu hampir seminggu sekali ruqyah rumah, yang notabene memang ruqyah rumah itu jadi rutinitas kita pada saat itu, karena ya ketika kita dapat musibah kayak gitu ya mau nggak mau yang dikuatin adalah imannya gitu kan. Ya udah muncul ke anak keluhan kayak nangis, terus anak aku pun kesurupan. Dia bilang apa ketika pas mau di ruqyah sama Ustaz, jangan ngomong, kata jangan bakar aku, kata dia gitu, jangan bakar aku, panas. Anak kecil umur 2 tahun ngomong kayak gitu, harusnya nggak mungkin banget. Akhirnya aku sadar itu bukan dia, kata itu bukan dia, udah biarin aja, kata gitu. Akhirnya ya udah, terus anak aku sedang ngeliat, tante lagi ngapain di atas kulkas kayak gitu. Terus dia udah mulai kayak ngomong-ngomong sendiri, kayak punya dunianya sendiri, sedangkan dia ketemu anak yang sebayanya itu kayak takut gitu. Jangan. Sebenarnya aku tuh udah ngeliat raut mukanya beda. Di bagian bawah mata tepatnya lebih gelap. Nggak tahu kenapa, dan dia tuh ketika dia tuh gak bisa tidur. Bayangin, seharian sampai jam 4 pagi dia tuh nggak tidur. Nggak tidur siang juga, sekuat itu. Padahal makan banyak tapi nggak jadi apa-apa. Nah itu kayak gitu-gitu, dan akhirnya aku coba ruqyah dia dan akhirnya kejadian seperti itu. Aku ingat kan katanya nggak, walaupun memang katanya orang zaman dulu boleh nyimpen tali pusar, tapi aku waktu itu baca gitu, scroll gitu kan, dan ternyata tali pusar tuh nggak boleh disimpan, harus dikubur atau dibakar. Karena Naira ini udah lama, tali pusar udah kering, jadi aku bakar sambil bacaan sholawat itu dibakar. Nah, jin yang ada dalam tali pusar ini yang katanya gerogotin Naira itu tiba-tiba loncat dan masuk ke adik aku gitu kan. Terus kayak dia tuh kayak kamu siapa gitu kan, ditanya-tanya. Aku temennya Naira, katanya. Kamu ada berapa orang? 2 orang, kata dia gitu. Ada 2 orang, katanya gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas pada saat itu mau dibuang, dia lari ke arah Naira dan lagi aku kunciin di kamar sama neninya dia. Terus kayak bilang Naira gitu, teriak. Nah disitu aku kayak wah gitu, berarti jangan nyimpen tali pusar lagi, udah gitu kan. Dan dari situ kejadian lagi, Naira udah sembuh gitu, gantian Gio itu karena dia tuh masih 1 tahun ya, kalau nggak salah 1 tahun, beda berapa tahunnya, mana 2 tahunan kalau nggak salah, ya masih mau 1 tahun lebih lah. Nah terus dia bilang kan siang-siangnya kayak acan gitu kan. Aku kira mainan macan gitu kan, karena aku baru beliin dia mainan macanan yang bisa jalan gitu. Nah ternyata bukan, ternyata pas jam 12 malam badannya dia panas. Terus pas badannya dia panas, kakinya dia tiba-tiba biru. Akhirnya aku ambil, bacain sholawat kan sama mama, bacain sholawat, tiba-tiba tuh dia tuh kayak pas ditanya gitu, katanya ada yang mau numbalin kayak gitu. Tapi ya Allah, kejadian kayak gitu. Dan akhirnya diobatin besoknya udah mulai mending. Sampai tuh sedihnya tuh dia tuh waktu nangis udah badannya udah hampir setengah biru tuh dia mau sampai air mata aku gitu kan. Ya ampun, itu kejadian paling aku ingat banget sih. Yang pada saat itu kita ingat adalah anak-anak dulu. Sebelum usaha anak-anak, karena namanya rezeki Allah tuh bisa nurunin kapan aja gitu. Tapi kalau udah masalah anak, aku udah nggak bisa tinggal diam. Akhirnya udah mulai kejadian kayak gitu, karyawan kesurupan dan sebagainya. Bahkan kalau teman-teman tahu, dalam 2 bulan itu aku udah manggil ustadz yang sering ada di TV,
yang khusus untuk Rukia, dan hasilnya no. Akhirnya kita cari cara kira-kira gimana dong gitu. Saking aku udah putus asa, daripada ya udahlah, pada saat itu aku udah agak kepikiran yang namanya cari-cari usaha kesana sini, karena memang kondisi rumah tuh makin lama makin gak stabil dan aku tuh jadi nggak bisa jualan gitu kan. Akhirnya pada saat itu yang kita pikirkan adalah cuma pindah kemana kita nggak tahu, cuman karena mungkin teman-teman tahu kayak di belakang aku tuh ada, mungkin kalau teman-teman yang Indigo lihat yang pada saat ada di belakang aku saat ini, mungkin sosoknya adalah nenek-nenek, karena dia nggak pernah mau menampakkan diri aslinya gitu. Kalau teman-teman lihat ada nenek di belakang, nah beliau yang bilang katanya pindah ke arah Bogor, kata dia gitu. Terus aku mikir terbalik, kira-kira kita pindah ke arah Bogor arah mana ya gitu. Akhirnya ada salah satu villa punya mertua, nah akhirnya aku pindah ke sana tanpa basa-basi. Katanya aku suruh pindah sebelum jam 6 sore, keluar dari rumah itu sebelum jam 6 sore. Karena yang aku dengar pada saat itu di atas rumah itu ada yang bisikin kalau katanya kalau kamu nggak pindah dari sini, salah satu kalian bakalan gagal gitu bilang, bakalan mati gitu. Pada saat itu aku bilang cuma bisa berdoa aja sama Allah yang terbaik gitu. Ketika aku pindah, semoga ada hal baru yang Allah udah siapkan gitu. Aku udah gak kepikiran namanya usaha gimana jalan tau nggak. Aduh, pokoknya udah gak kepikiran namanya usaha akan jalan tau nggak atau apapun, karena udah buntu banget gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah, kita pindah. Selesai keluar dari rumah itu sebenarnya jam 6, cuman karena kondisi waktu dan tempatnya nggak memungkinkan, karena preparing truk juga mendadak. Akhirnya kita baru jalan itu jam 10 malam. Akhirnya sampai di sana kondisi udah tenang, dan alhamdulillah. Kalau teman-teman tahu, aku pindah ke sana sebenarnya udah ada yang bilangin juga, bahwa dia bilang kayak gitu. Itu dia cuma bilang, yang belakang aku cuma bilang kayak gini, kamu tahu sebuah kota yang besar dengan ekonomi yang baik, dengan kemajuan yang pesat akan hancur tiba-tiba, kata dia gitu. Terus aku cuma kayak ngedengerin dia ngomong aja, dan kayak apa iya gitu kan, apa iya gitu. Terus makin kesini ternyata kita pindah bulan September tanggal 20 kalau nggak salah. Nah, kita pindah, aku cuma bilang kayak gitu doang. Terus kayak aku rasa-rasa, dan dia tuh kayak bilang, Jakarta, kata dia, red zone dan tidak akan kondusif, kata dia gitu. Beruntung kamu sudah pindah ke sini, kata dia gitu. Dan di saat itu tuh aku tuh cuma bisa ngedengerin dia doang, karena aku tuh walaupun dia memang aku bisa komunikasi sama dia atau sama makhluk yang lainnya, tapi aku tidak mempercayai 100% apa yang dia omongin, karena itu kan kejadian yang akan datang dan belum pernah terjadi dan belum pasti terjadi. Nah, ketika pada saat itu aku cuma bisa ngedengerin dia aja, dan sampai di sekarang aku ikhlas, aku bisa ngeliat aku gini, aku begitu, aku ikhlas gitu. Jadi semuanya nggak berat gitu. Dan ketika aku melawan takdir aku gitu, kayak rumah di situ segala macam nggak mau pindah dan lain sebagainya gitu, kayak aku nggak nerima kalau aku bisa ngeliat, itu rasa sakit gitu, rasa sakit sama diri sendiri, kayak rasa kayak gila gitu, kayak ada cuma halusinasi gitu. Tapi kalau misalnya kita terima, coba ikhlas gitu, yang nggak jadi menjadi sebuah beban gitu, jadinya ya udahlah, jalan aja gitu, mau gimana lagi gitu. Dan sampai sekarang kalau aku datang ke suatu tempat gitu, dimanapun itu, kayak aku tuh kayak flashback gitu ke masa lalu, dan kayak diceritain gitu awalnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, Teteh Indigo ya aku nggak tahu gitu. Kayak teman-teman yang Indigo lainnya, menurut teman-teman gimana ya? Karena aku ngerasanya ya aku bukan Indigo, tapi aku cuma dikasih kelebihan aja. Kalau Indigo, aku bilang ya gimana ya? Ya dalam konteks Indigo juga kan beda-beda gitu ya. Ada Indigo yang bisa ngelihat, ada yang melihat masa depan juga bisa. Jadi ada kayak traveler di masa lalu dan lain sebagainya itu. Nah itu pun yang aku rasain saat ini gitu. Dan
kayak ketemu yang nggak kelihatan gitu dan lain sebagainya, walaupun memang nggak berpapasan langsung depan mata, tapi seenggaknya aku tahu ketika mereka cuma ngintip, kayak ngeliat gitu. Dan wujudnya tuh kayak walaupun aku nggak ngeliat tapi ada yang bilangin bahwa ini wujudnya seperti ini kayak di sini gitu. Dan ini energinya bagus dan ini nggak bagus gitu. Dan ketika aku berbentrokan energi itu ada rasa mual, ada rasa kayak kepala itu pusing, ada rasa kayak kuping itu kayak ngedengung kenceng gitu. Itu udah pasti terjadi gitu ya. Yang lebih tahu mungkin teman-teman yang indigo lainnya kali. Kalau aku sih cuma bisa berusaha menerima takdir aku aja gitu. Kalau bisa dibilang bisa ya bisa gitu, cuman kalau untuk diakui sebagai anak indigo ya entahlah gitu kan. Karena aku juga tidak mau blame diri aku gitu. Kalau semuanya nurun sama anak-anak dan mamaku bisa, adik aku bisa, aku bisa. Dan kalau cerita suami aku bisa, itu ada lagi ceritanya dan itu panjang gitu. Jadi kenapa sampai aku tiba-tiba bisa dan aku istilah kata membuka suami aku untuk bisa. Karena pada saat itu aku ngerasa diri aku kayak gini, ini gue ngerasain ini semua sendiri gitu kan, ngerasain semua tuh bener-bener sendirian gitu, kayak ngelihat sendiri, takut sendiri, ada yang ngebilangin sendiri dan lain sebagainya, ada yang datang ngeliat sendiri kayak gitu-gitu. Dan teman sharing aku pada situ karena untuk posisi sekarang ketika udah nikah, teman itu cuma sebatasnya aja gitu, nggak ada teman sharing lagi gitu. Ya udah akhirnya aku suami aku bilang, boleh nggak sih gitu, aku minta satu permintaan gitu, aku boleh nggak sih buka ya istilahnya bukan mata batin tapi kepekaan supaya bukan aku doang yang ngerasain gitu, tapi suami aku juga bisa ngerasain gitu. Nah akhirnya kata dia, coba aja seperti ini. Aku nggak bisa bilang sama teman-teman karena ada hal yang memang boleh dibilangin dan nggak boleh dibilang gitu ya. Jadi aku nggak bisa ceritain gimana sih sampai suami aku tuh ikutan bisa juga gitu. Nah pokoknya kata dia harus begini, tidak ada ritual apapun, tidak ada kejadian harus begini begitu tuh nggak ada. Kuncinya itu coba kita berdoa sama Allah aja gimana caranya biar ada rasa peka gitu ya, bukan ngelihat sih, peka gitu. Kalau ngelihat mungkin nggak bisa ya, nggak bisa ngelihat, cuma lebih ke peka aja dan bisa ngelihat, bisa ngedengar gitu walau ketika dia ngomong dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku coba dan bisa, alhamdulillah bisa. Dan ketika aku coba berinteraksi sama mereka, dia pun ikut. Sampai akhirnya ketika aku kayak dia tuh kayak udah mulai dekat gitu kan, udah mulai menggeser udah mulai mau masuk gitu. Cuman itu ya suami aku yang bantu. Jadi kita saling ngebantu aja gitu. Ketika memang dia ada yang dirasa gak enak, aku yang bantu. Kalau misalnya aku ada ngerasa gak enak, dia yang ngebantu gitu. Jadi buat teman-teman, selepas dari kepercayaan teman-teman percaya atau tidak, ya kembali lagi ke dalam diri masing-masing. Karena setiap orang itu punya kepercayaannya masing-masing. Kita nggak bisa memaksa orang juga untuk percaya sama kita, tapi itu semua memang beneran terjadi. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman suka sama kejadian-kejadian kayak gini, mungkin nanti aku bakalan napak tilas di tempat-tempat, tapi nggak malam ya, karena aku kondisinya masih punya anak juga, masih kecil gitu. Siang hari bisa gak kak? Bisa. Kalau siang hari bisa juga, cuman interaksi mereka tuh nggak terlalu tinggi seperti malam hari. Agak kurang. Tapi kalau kita untuk melihat di suatu tempat, misalnya yang mereka udah tempatin gitu dan wujudnya seperti apa, itu aku bakal mungkin gambarin ke teman-teman gitu. Tapi kalau untuk malam hari aku belum bisa, karena kebetulan kita juga masih punya anak bayi juga gitu ya, masih punya Bara, masih punya Gio gitu. Jadi aku sangat, yang aku pentingkan dulu pasti anak dulu. Walaupun nanti mungkin ada konten-konten berikutnya yang mengulas tentang kejadian masa lalu dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman mau tahu di tempat itu ada apa sih kayak gitu-gitu, nah mungkin sedikit atau banyaknya aku bisa jelasin gitu. Kalau misalnya malam-malam mungkin belum bisa gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kita pindah, karena pada saat itu posisinya sudah tidak memungkinkan, ada segala paket, isi ceker ayam busuk dan lain sebagainya itu terjadi benar-benar real di depan mata, dan customer aku sendiri yang motoin kayak gitu ya. Jadi pada saat itu memang posisinya udah parah banget dan aku memutuskan untuk pindah ke sini gitu. Pindah ke sini dan memulai hidup baru, dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik.
video kali ini mungkin aku bakal cerita itu aja dulu, karena masih banyak lagi kalau teman-teman mau tahu. Bahkan kejadian-kejadian di kantor yang mungkin kayak terjadi atau enggak. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, aku gitu kan suka di live kalau malam-malam suka tiba-tiba ngeliat gitu, kayak kaget. Jujur aja aku kalau ngeliat langsung masih kaget, masih takut. Nggak kayak mungkin kayak teman-teman ini yang lain, kalau misalnya teman-teman ngeliat sosok yang aneh-aneh itu gak takut atau gimana. Kalau aku pribadi itu takut banget karena bukan takut kayak kita takut itu ya, cuman kayak ngelihat sosoknya tuh kayak serem gitu, bukan dalam arti takut kayak gimana gitu, tapi ngelihat sosoknya tuh serem. Makanya aku nggak pernah mau diliatin sosok aslinya gitu. Paling kalau misalnya mau diliatin ya udah cuma sekedar bayangannya atau kayak gimana gitu, di blur kayak gitu aja. Oke, untuk konten kayak kali ini mungkin sekian. Tapi kalau teman-teman masih penasaran apa aja sih yang udah aku lewatin gitu kan selama aku bisa seperti ini sampai sekarang gitu, mungkin teman-teman ada yang penasaran. Kalau teman-teman penasaran silahkan di komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya gitu. Jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih. Love me mystery. Dan biasanya sih yang paling pojok sih yang kena. Belum mulai. biasa. Minum. Mau.